Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Apa kabar sahabat Ikam semua? Semoga senantiasa dilimpahkan nikmat sehat dan bahagia di tengah pandemi yang masih bersahabat hingga detik ini bersama kita. Bagaimanapun, kita manusia hanya diminta oleh Allah untuk ikhtiar dan tawakal di dunia ini. Tetap semangat ya kakak dan adik semua dalam kondisi apapun, karena pada dasarnya Allah memberikan ujian tidak pernah di luar batas kemampuan umatnya. Kepo dong ya dengan hadirnya Ikam Channel, apalagi kali ini adalah edisi perdana untuk podcast. Tahun lalu Ikam Channel sudah berkegiatan dengan metode daring. Waktu itu membahas tentang penggalangan dana untuk berbagi dengan para alumni. Bisa ditonton kembali loh kanal Ikam Channel, IKAMPCHANNEL, sengaja di spelling supaya kalian semua pada browsing itu Ikam Channel di YouTube. Waktu itu kita topiknya dengan fundraising, berbagi bahagia dan imun. Cus subscribe, like, komen dan share ya sahabat Ikam, karena kami butuh subscriber untuk operasional Ikam Channel. Oke. Mau tahu sebelum kita memperkenalkan para narasumber yang hadir, saya pribadi mau memperkenalkan diri dulu tentang Ikam. Apa sih Ikam itu? Ikam itu Ikatan Alumni Madrasah Pembangunan yang berdiri tahun 2019, didirikan atas dasar kegundahan dari pihak sekolah terkait alumni MP. Walaupun alumni MP kita tahu nih dari tahun dari tahun 77 loh teman-teman semua, sahabat Ikam, itu dari tahun 77 sampai sekarang nih 2022, itu kebayang dong. MP punya sekolah dari mulai ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah gitu ya, ada 3. Apalagi kalau kita mau bahas lagi dari mulai TK. Terus ada lagi kampus UIN gitu ya. Itu udah berapa banyak alumninya. Nah, berangkat dari sini MP mengetuk pintu para alumni untuk membentuk wadah ikatan alumni supaya tidak hanyut terus-menerus oleh semilir angin gitu. MP yakin bahwa alumni kalau diketuk pintunya pasti banyak aktivitas yang tidak terbendung, karena pada dasarnya alumni bangga akan sekolahnya. Ikam pertama kali telah melakukan reuni akbar perdana yang masuk dalam serangkaian kegiatan HUT MP tahun 2019. Ingat kan 2019 itu pertama kalinya COVID masuk ke Indonesia. Nggak kebayang dulu katanya COVID hanya di negara yang sebelah sana gitu ya, negara bambu gitu. Ternyata masuk juga ke negara Indonesia. Waktu itu kita reuni Ikam ini mengadakan HUT MP yang ke-45. Panitia struggle banget untuk melakukan kegiatan perdana tersebut karena challenge-nya luar biasa. Alhamdulillah Allah mengizinkan kegiatan reuni akbar awal Maret 2019 dan berjalan dengan baik. Waktu itu kondisinya panitia sudah ketar-ketir akan dibatalkan karena COVID-19 mulai merebak di Indonesia. Qadarullah reuni akbar selesai. Selang beberapa hari pemerintah pusat membuat keputusan pembatasan aktivitas masyarakat yang dilakukan secara ramai-ramai. Karena masih merebak si COVID ini, maka kita putuskan untuk mengadakan kegiatan secara daring sehingga sahabat Ikam bisa menikmati tanpa perlu khawatir diikuti oleh para si COVID dan tetap berkontribusi untuk Ikam. Oke, tujuan acara hari ini saya ingin menyampaikan kepada para narasumber nanti sahabat Ikam, kita ingin mendapatkan insight dari para alumni, lintas generasi, lintas sekolah juga gitu ya, terkait tema yang sekarang kita angkat adalah Friendship, Harmony, and Connected di lingkungan alumni MP UIN Jakarta. Selain itu kami juga ingin mendapatkan berbagai potensi sumber daya yang ada di lingkungan alumni MP UIN dalam rangka kolaborasi dan sinergi untuk kegiatan sosial dan ekonomi. Dan terakhir, kita ingin mengembangkan komunitas berdasarkan hobi dan profesi di lingkungan alumni MP. Oke, sahabat Ikam, tadi kan sudah kenalan tentang Ikam itu apa gitu ya, kegiatannya sudah dilakukan seperti apa. Gak kenal maka tak sayang, saya Hewinda Silvira, biasa dipanggil Hewi, alumni MI tahun 92. Di sini saya ditemani oleh para narasumber yang tadi sudah chit-chat dulu gitu ya. Ternyata ada yang bukan agak senior, jadi kita di sini nggak boleh, sahabat Ikam ini tidak boleh memanggil bapak atau ibu.
itu haram judulnya. Kita manggilnya kakak atau ade. Oke. Ada lulusan MI nih, perwakilan dari tahun 77 guys. Halo Kak Edi. Halo semua. Halo Assalamualaikum, Hebu, Kak. waalaikumsalam. Sehat Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak sudah hadir di Markas IKAM. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada lulusan agak muda sih ya. Ini dari Madrasah Sanawiyah tahun 2000. Halo Ade Laili. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari 77 ke 2000 guys. Bayang ya, udah berapa tuh angkatannya. Dan terakhir ada lulusan dari Madrasah Aliyah tahun 2019. Halo Kak Devara. Halo, harus kakak dan adik, tidak ada ibu atau bapak di sini gitu ya. Baik, T77, 2000 sama 2019. Kebayang ya? Ternyata banyak banget gitu ya alumni MP yang benar. Nah, sebelum tadi saya sudah memperkenalkan diri, oh ya, saya memperkenalkan diri lagi. Saya ini selain jadi yang direpotin sama mau merepotkan diri gitu ya, merepotkan diri dengan IKAM gitu dan teman-teman ini di balik layar. Saya mau panggil dulu ada Kak Tommy, ada Kak Eti, sama Kak Dita yang sudah repot-repot juga untuk kegiatan hari ini. Saya juga bekerja sebagai karyawati di sebuah BUMN. Baik, saya mau mengenal lebih jauh lagi, tapi kita nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Saya nggak perlu baca CV Kak ya, adik. Karena ketika ditagih CV apa itu gitu ya. Baik, kita mulai dari lulusan MI dulu nih Kak Edi. Kak Edi, boleh dong perkenalan singkat, mulai dari nama lengkap, dulu panggilan waktu di sekolah itu apa? Sama waktu tadi kalau lulusannya sudah ya, sama hobi sama profesi saat ini apa? Silakan Kak. Halo, Assalamualaikum lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Edi. Semua rekan-rekan apa nih? Sahabat IKAM. Sahabat IKAM ya. Ya. Saya lulusan tahun 77, berarti masuk tahun 73 ya. Apa? Ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Jadi kita masuk saat itu dari kelas 3 karena memang dari kelas 3. Mulai kelas 3. Karena itu cabutan dari tempat lain. Nah, istilahnya cabutan. Disimpan dulu Kak, nanti kita bahas lagi. Oke, cabutan. Kemudian terus lanjut. Lulus tahun 77. Kemudian saat ini profesi saya adalah masih bekerja di swasta di bidang kehutanan. Seharusnya sudah mendekati masa pensiun. Oke. Kemudian Hobi Kak? Hobi ya, hobi tetap jalan-jalan outbound. Seru nih. Nonton. That's all. Oke, terima kasih Kak Edi. Perkenalan singkatnya. Kita lanjut ke lulusan Sanawiyah dengan Adik Laili, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Puji Widiawati. Tapi di sekolah saya biasa dipanggil Lele gitu. Jadi Lele. Nih, Lele ya. Ketahuan kalau yang manggil aku Lele biasa berarti teman sekolah nih. Bahkan sampai kuliah aku masih dipanggil gitu. Pas sudah kerja sih udah enggak ya, udah lebih formal gitu. Saya angkatan lulus itu 2000. Berarti kan masuk sekitar 97 ya. Gitu. Kemudian melanjutkan di salah satu SMA negeri di Pondok Labu, kemudian kuliah di Semarang di Pandeglang. Sama kita ya, sama-sama Undip. Iya, kemudian sekarang bekerja sebagai pengajar di salah satu universitas swasta di Jakarta Barat. Dulunya Jakarta Barat. Oke. Ada contekannya sih sebenarnya sahabat IKAM di CV-nya yang saya pegang. Oke, hobi apa nih? Hobi Laili? sama sama kayak Pak Edi. Traveling, tapi traveling berbayar alias dinas. Asik, Abidin ya, bukan? Bukan. Kayak apa namanya? Ya senang aja sih. Apa namanya? Kalau udah escape ya, kalau kita nyebutnya sekarang udah capek kerja, ya yang dekat-dekat aja. Oke. Siap, terima kasih Laili. Bukan the last gitu, tapi ada adik Laili ini yang lulusan Aliyah baru berapa tahun ya Dek ya? 3 tahun ya lulus ya. Oke, silakan Dek. Silakan mengenal singkatnya. Ya, perkenalkan aku Farah Laili Azka.
biasa dipanggil Farah atau Laili bisa sama juga kayak kakak. Kalau di sekolah sendiri aku biasa dipanggil Farah atau biasa kalau sahabat-sahabat sendiri sih panggil aku Lopli. Lovely, oke. Terus apa lagi kak tadi? Hobi? Oke, hobi kalau hobi aku sendiri ya paling ya main gitar, main alat musik, terus sama nyanyi kadang sih. Oh bisa main gitar, bawa gitar nggak tadi sekarang? Iya, kalau hobi itu. Terus sekarang aku mahasiswa, masih belum bekerja, masih cari Oke. ilmu juga di samping MP. Siap. Samping Deketan MP. ya. Iya, pekerjaan ini dengan tempat kuliahku. Oke, terima kasih Kak Edi, Delaini, dan Devara untuk perkenalan singkatnya. Kita lanjut nih, kita mau ngobrol santai aja gitu ya. Kita nanti nggak perlu urut kaca, siapa saja yang bisa mulai ketika saya menyampaikan clue-cluenya silakan dijawab saja. Oke, saat sekolah dulu nih, boleh nggak diceritain sedikit? Tadi soalnya Kak Edi udah bilang, dulu saya angkatan saya cabutan. Tuh gimana sih Kak? Supaya kita nih yang para lebih bukan senior, juniornya tuh tahu MP tuh dulu zamannya kayak apa sih gitu loh Kak. Silakan Kak. Gini, tahun 73 MP itu dibangun mungkin tahun 72 ya. Oh, oke. 1 tahun. Tahun 73 selesai. MP belum punya murid. Sehingga pendiri-pendiri MP itu narik anak-anaknya. Ayo dong masuk ke MP supaya bisa berjalan gitu loh. Ibtidaiyah saat itu, makanya kita sebut anak cabutan dulu dari Legoso. SD Legoso gitu. Rata-rata kita di SD Legoso. Oke. Jadi ini dong ya, kalau boleh pakai bahasa sekarang tuh namanya bawa gerbong kereta gitu Kak, semuanya Kak. Dan itu dibawa oleh bapak-bapak masing-masing pendiri saat itu gitu loh. Sehingga jumlahnya juga nggak bisa banyak, cuma 11 orang. Satu angkatan waktu itu 11 orang. Sampai lulus 11 orang Kak, bertahan? Bertahan. Oke. Bertahan. Kemudian di bawah kita juga masih kurang lebih seperti itu, 13 orang atau 15 orang. Nah, jadi bisa dibayangin sekarang riuhnya kayak gini kan. Sementara kita dulu hilang satu aja tahu. Kelihatan ya Kak? Iya, oke. Nah, Terima kasih Kak Edi. iya. Lanjut, Devara atau Delaili gimana tuh dulu? Waktu memori saat sekolah? Ya kalau sekolah ada rutinitas yang khas banget MP yang ngangenin sebenarnya. Tapi sebenarnya saat itu biasa gitu ya. Kadang kita suka kayak panggilan sholat tuh pasti kita jamaah. Ya, kan? Oke. Ya, saat itu Musola ya, musola belakang ya. musola belakang. Walaupun habis itu melipir ke kantin. Karena kan deket banget kan gitu. Cuman maksudnya apa ya? Mungkin saat itu kita kayak aduh gitu kan, malas-malasan, tapi ternyata malah habit kebiasaan yang saat itu ngangenin rutinitas seperti itu gitu. Karena kan kalau ketika kita udah lulus gitu kan, itu kan berarti kebersamaan gitu juga itu. Terus ya tadi kantinnya ngangenin ya. Dan sekarang kita agak mes juga sih dengan perkembangan MP yang sekarang gitu, karena pada saat saya dulu, teman-teman saya dulu juga maksudnya sudah tingkat tapi belum semasif sekarang sih gitu. Jadi kita salut sih sama para pendiri dan para perkembangan MP ya, sekarang perkembangannya ya baik sekali. Oke, terima kasih Delaili. Devara gimana nih ceritanya? Kalau aku sendiri, kenangan yang paling aku ingat itu adalah ya sholat duha. Sebelum kita memulai sekolah, itu tuh jam 7-an, kita harus sholat duha dulu sampai 7:30. Terus juga setiap habis sholat duha atau mungkin setelah sholat zuhur atau asar, kita adain baca Al-Quran bersama-sama dalam satu kelas itu. Kalau waktu di Madrasah ya, karena Madrasah waktu itu kan sholatnya di kelas masing-masing, bukan di masjid gitu. Oh oke. Sholat di kelas masing-masing Iya. tuh gimana ceritanya? Tuh meja digeser-geser dulu gitu? Iya benar. Oh. Mejanya digeserin dulu, terus kita sholat, kalau udah ditarik lagi mejanya kayak gitu. Oh. Terus juga ini sih, kalau di Madrasah Aliyah itu kan di setnya kan yang ditonjolkan juga, dan di situ sih yang paling berkenan kayak
dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, mungkin riset di Marasali Pembangunan itu lebih menonjol dibandingkan yang lainnya. Banyak ilmu-ilmu yang aku dapat tentang skripsi, tentang proposal itu dari waktu aku sekolah, bukan dari aku kuliah. Oke. Nah, tadi kan Kak Edi bilang satu kelas aja gitu ya Kak ya angkatannya. Kalau Devar sama Dereli satu angkatan ada berapa kelas? Satu angkatan bisa sekitar 5-an ya, dan satu kelasnya sekitar 25-an gitu sih. Oh, satu kelas. Oke. Udah Kalau banyak sih. Ade Farah? Kalau Satu angkatan? Alia waktu itu? ada 4 kelas, 2 IPA, 2 IPS, atau Oh. dua-duanya 2 IIS gitu. Terus satu kelasnya itu kira-kira 20-an atau 30-an kurang gitu. Oh, oke. Aku boleh cerita ya sedikit ya. Kalau aku sebagai MI 92 gitu ya Kak, kita sama-sama program MI ya Kak ya. Waktu itu kita ada tiga kelas. Satu angkatan itu bisa 30-an sampai 35 gitu ya. Jadi memang beda-beda ya ritmenya Kakak tadi. Hanya satu. 3 kelas? 3 saat kelas, itu? ABC. Oke. Sampai ending ABC. Tapi pada saat sejalan pas kelas 4, 5, 6 tuh ada beberapa yang berkurang karena waktu itu kan agak susah kalau mau masuk negeri gitu ya. Jadi dibawalah sekolah ke daerah selatan. Jadi nanti masuk SMP-nya SMP negeri gitu. Itu sih waktu itu kalau aku. Oke. Kita lanjut nih ya. Tadi tentang cerita tentang sekolah, ambience-nya gitu ya. Terus mau tahu nih aku nih, mata pelajarannya itu sama nggak sih sebenarnya? Apa ada yang beda-beda nih? Tapi beda-beda sih ya pasti Sanawiyah sama Alia. Kalau MI Kak, bahasa Mungkin Arab beda ya, pasti beda ya. judulnya kali Dulu sama apa? sederhana. Oh oke. Apa tuh sederhananya kayak Enggak, gimana? sangat sederhana kan, paling cuma matematika gitu kan. Kemudian ya bahasa Arab, yang agama bahasa Arab. Kemudian Akidah akhlak maksudnya akidah nggak, Kak? halak, fikih segala macam gitu Fikih, kan. ya. Sejarah Islam? Sejarah Islam nggak ada ya kelihatannya Oh, saat oke. itu ya. Mungkin dimasukkan disisipkan ya ke yang lain. Kemudian apalagi Al-Quran olahraga, hadis? yang paling kita ingat ya olahraga saat itu. Kemudian kesenian, Senian. iya. Lagi ya? Al-Quran hadis ada nggak Kak? Al-Quran hadis kelihatannya, oh ada. Ada Iya, ya, ada, sama saat ya, itu. yang harus Ada. setoran hadis. Udah kayak anak santri gitu ya Kak waktu itu Kak. Kebayang deh. Siap. Oke. Dari yang tadi Kakak sebutin Kak, mata pelajaran yang paling Kakak sukain apa Kak? Kalau dulu, Mm-mm. yang paling nggak disuka waktu itu Al-Quran hadis sudah pasti. Yang paling nggak disuka. Susah banget. Yang paling disuka Kak? Yang paling disuka ya olahraga lah. Olahraga ya. Main di luar, kejar-kejaran. Nah, saat itu cuman kasti kan kita. Oh iya pasti. Sudah, wah, udah bahagia itu. Dan kalau dulu kan cuma sampai jam Jam 10. 11 ya, 11 itu kita udah selesai. Sampai kelas 6 nggak segitu? Kelas 6 mungkin 12 lah ya. Oke. Iya. Dulu karena dari kelas 3 berarti ya Kak ya, masuk ke MP-nya ya. Berarti nggak kalau dulu saya sempat ngerasain shift pagi sama masuk agak siangan tuh Agak pas siangan. kelas 2. Nggak ada gitu. Karena kelasnya kan mulai rame gitu ya, jadi agak dipisah gitu. Karena kita nempatin kelas 1 waktu itu, jadi bisa ada beda kelas sih gitu. Oke, kalau dari Ade Leli gimana? Mata pelajaran yang paling disukain? Paling disukai Kita dulu, jangan nyebut mata pelajaran yang Bapak ajarin ya. Ini teman-teman sahabat Ikam, ini tuh beliau adalah anaknya Pak Wadud, masih ingat ya Wadud. Pak Wadud? Dulu bahasa Arab. Iya, banyak sih. Nggak boleh banyak loh, yang paling disukai. Paling ya, soalnya gini. Pak Wadud ngajar apa ya? Bahasa Arab dulu Kak. Arab. Ya paling disukai dong harusnya. Nggak boleh. Nggak boleh dong Kak. Kalau dia nonton, Aku seneng malah ini masih remind itu sejarah kebudayaan Islam itu karena unik ya menurut aku kan. Jadi sebenarnya pada saat itu agak jealous teman-teman sekolah lain gitu kan, kalau yang SD umumnya itu kan hanya sekolah yang pelajaran umum ya. Iya. Kalau pas di kita itu ada yang kita tuh pulang sampai jam 3 gitu kan. Betul, Ya kan sampai betul. siang gitu kan.
kok capek ya, tapi ternyata di situ uniqueness kita nggak sih Kak, kita belajar kayak sejarah budaya Islam, terus apa fikih. Aduh, itu terus kemudian Al-Quran, hadis gitu-gitu yang sebenarnya ya di mana lagi kita dapetin kan kalau nggak di MPI itu. Oh iya ya, kenapa aku suka itu Kak, karena sering banget gurunya itu ngajak nonton film yang Sahabat Rasul, jadi kita ke perpus jadi muterin film gitu, walaupun teman-teman kadang jadi alasan untuk tertidur di kadang digelapin Gelap. iya. Terus aku baru, jadi kalau di TV kan suka ada tuh yang Sahabat Rasul dan gitu, wah ini inget nih gitu, langsung kayak gitu. Ini sih ngangenin sih pelajaran itu. Lokasinya di mana nonton itu? Di perpus. Perpus tuh di mana nih? Terus dulu ada kakak, angkatan kakak. Sini ya, belakang ini ya? Sanawiyah sama nggak sama perpusnya sama Intidaiyah? Sama. Saat itu sama? Sama ya. Oh sama, ini juga sama waktu itu Alia. Masih Oke. sama. Kalau pas Gelap-gelap. kita mungkin agak yang di tengah deket tempat wudhu itu bukan sih Kak, yang antara perbatasan Ibtidaiyah dengan Aliyah di tengah-tengah. Di tengah Sini nih. ini? Sini. Ya sini. Ini kan soalnya Aliyahnya kan. Angkatan Ada lab juga di situ. Iya betul. Berarti kita agak-agak mirip Kak. Oke, Kak Edi olahraga, Devara tadi, Daily tadi dengan sejarah dan kebudayaan Islam. Kalau Devara sendiri di Alia apa nih? Aku sukanya semua mata pelajaran karena Waduh. alhamdulillah guru-gurunya juga menyampaikannya dengan baik, dengan telaten dan dengan sabar. Itu yang aku rasakan. Terus tapi yang ada paling yang dong. paling menonjol yang aku suka adalah matematika. Wis. Ya, Angka ya. teladan. Matematika, terus karena beliau mengajarkannya emang sangat telaten dan sangat sabar yang merasa. Gurunya cewek apa cowok? Coba. Perlu ya Kak kayak Oh, gitu perlu. ya. Kadang soalnya beda lawan jenis tuh kayaknya lebih menarik. Lebih untuk- menarik. Kalau saya dulu gurunya cowok, nggak seneng saya. Oh gitu. Ada ya? Waduh, gawat. Sorry Pak. Masih ada nggak beliau ya? Selain matematika juga ada biologi. Biologi. Waduh. That's why dirimu ngambil tentang farmasi ya kuliahnya ya. Kedokteran. Oh kedokteran. Oh, kedokteran. Kedokteran. Oh, ya, cocok lah. Si anatomi itu ya. Cocok. Peta anatomi. Oke. Jadi kita sudah menggali tentang mata pelajarannya. Kira-kira karena mata pelajaran itu disukain, apakah gurunya yang ngajar itulah yang disukain? Itu udah dijawab. Udah ya. Oke. Sekarang aku tes nih Kak Edi. Kak Edi inget nggak nama guru olahraga dulu? Guru olahraga. Nah loh. Dulu kelihatannya nggak ada khusus gitu ya. Oh, berarti satu Ah, guru jadi- untuk semua mata pelajaran? Beberapa guru digabung gitu loh. Dia ngajar matematika, dia juga ngajar apa namanya, ilmu apa namanya, alam ya, IPA ya, ilmu pengetahuan alam. ilmu pengetahuan alam. Olahraganya kadang-kadang dia juga ngajar. Nah, waktu itu Pak Ikhwan kali ya, saat itu. Nanti kita cari tahu ya Kak, Pak Ikhwan itu masih ada apa enggak nih? Katanya masih ada Masih ya? di belakang masjid, saya pernah dengar. Oke, masjid mana Ya nih? luar biasa itu. Masjid Fatullah atau masjid ini? Masjid Fatullah. Masjid Fatullah. Nanti saya cari tahu. Siap. Oke. Kalau Ade Leli? Yang Guru. favorit apa gurunya? Guru. Guru favorit. Mm-mm. Dulu aku suka ini Kak, ikut kegiatan paduan suara kan. Jadi aku favorit Pak Iqbal waktu itu. Ya Oh, Pak Allah, Iqbal. dari angkatan Kak ini juga udah ada Pak Iqbal. Iya. Guru Belum kesenian? kali ya. Belum. Belum kali ya. Oke. Saya di angkatan aku tuh ada yang almarhum Pak Nurholis tuh Iya. idola tuh. Wah, Nah, idola itu itu. IPS kan ya beliau. Humble banget kan, smile. Iya. Face. Oke, Pak. Siap. Terus lanjut dengan Devara? Ya, Dengan siapa nih gurunya? Kalau guru Pak Wafa dan juga Bu Putri. Pak Iya. Wafat. Pak Wafa. Wafa. Oke. Siap nih karena beda jadi agak ini dulu ya, rooming dulu. Dulu gua guru Ibtidaiyahnya nggak ada nama ini nih. Loh, memang dia di Ibtidaiyah juga ya? Dari Ibtidaiyah sampai Sampai kuliah, oh. Kak. Atas nama Uwin gitu ya. Semuanya.
Title-nya Ungin. Karena tadi di belakangnya ada LC-nya. Oh, Lulusan Ciputa. bisa juga ini. Oke, tadi kita sudah zoom in di dalam gitu ya mata pelajaran sampai dengan guru favorit dan ambience seperti apa sih pada saat di sekolah dulu. Sekarang kita bisa mau tahu yang agak keluar dikit dari yang formal-formalnya. Jajanan favorit baik yang di luar maupun yang di dalam di kantin. Dulu kantinnya ada berapa coba? Kayak di ada berapa kayak di? Satu lah. Satu. Leli juga satu, Iya, kantinnya. satu. Farah juga satu juga. Aku dulu ada 3 tuh waktu itu. Kantinnya yang dekat musola ada 2, yang samping sana lagi ada 1. Yang oke. Yang dekat koperasi kalau Koperasi, nggak ya? salah, ya kan ya? Jajanan kecil gitu. Iya, Koperasi. dekat koperasi ada. Ya, zaman gue belum ada pokoknya. Harusnya ditambahin saat itu uang jajannya berapa? Oh, Kita bawa tuh berapa cukup untuk jajan di sekolah. Kalau ini pasti banyak karena iya, udah anak beda. sekarang. Iya kak. Jangan-jangan dia nggak bawa duit kak, bawanya tapcash kak. Tap ya. Oke, kalau jajanan favorit apa nih? Ingat nggak kayak di Lah tadi udah ada yang nyebut ya kalau nggak salah. Apa tadi bakwan yang di kasih sambal orange? Sambal orange. Itu mah Itu, gue kak. Sama ya kita kak. itu yang menjual namanya Ibu Naswan. Oh iya Ibu Naswan, benar Sudah benar. almarhum. Ya, almarhum. Anaknya juga alumni MP semua tuh kak. Anaknya ada MP kan? Angkatan gua ada, Iya. si Dudi. Oh, oke. Itu hanya dia yang jualan dengan penjaga sekolah satu lagi Pak Nasir. Pak Nasir Satpam. Iya, Iya, aku jadi. almarhum juga. Jadi mereka yang jualan bukan kantin tapi jualan bawa kayak apa ya? Kayak keranjang, Keranjang gitu. gitu. Ya itu isinya cuma bakwan sama singkong. Oh. Iya. Iya, sama bihun. Bihun sambal kacang. Iya. Iya. Favorit kayaknya semua generasi tuh bihun sama kacang ya. Oke, thank you Kak Edi. Tadi curhat dengan jajanan favoritnya. Gimana kalau dengan Delaili nih? Iya sama sih, paling pilihan gitu. Cuman yang aku inget itu, aku suka jajan kan minuman yang kayak sirup-sirup gitu ya dari kantin. Kadang suka bawa ke kelas. Nah itu inget banget karena suka gitu ya, jadi sering bawa gitu di plastik tuh. Gitu. Iya, ada es batunya gitu kan ya. Iya, Oke, es sama. batu. Terus kan disedot tuh, lewat lah lapangan tuh. Tiba-tiba dia teriak dong, nggak boleh, Nggak boleh. nggak boleh minum Sambil jalan. Kayak banget tuh. Gimana lagi kita dinasehatin sambil diinget banget gitu. Iya. Salah Iya. satu favorite. Oke. Seru-seru juga, siap-siap. Terakhir nih, Devara gimana? Ya kalau aku sendiri Hamburger jujur ya? aku kurang apa ya, jarang jajan karena dibawain bekal dari rumah. Oh, Terus juga oke. paling kalau misalnya mau jajan kerupuk kali ya, kerupuk yang lingkaran bulat itu yang mungkin harganya 1.000 atau gopean, dan itu aku makan setiap hari sih kayaknya, jatuhnya setiap hari. Jadi kerupuk ditambah sambal di atasnya, terus aku makan sambil pakai makan bekal juga gitu. Oh, tambahan ya. Iya, kerupuk putih sih. Nih, Devara ini kan dari MI sampai aliyah gitu ya di sini. Itu sama, selalu bawa bekal, Dek? Iya, dari kecil sampai SMA. Wow. Kamu berapa bersaudara, Dek? Berdua. Mamamu tiap hari tuh Ribet deh. bekal. Mamamu sabar sekali. Luar biasa. Oke, tadi kita sudah membahas tentang sekolah sampai terakhir tentang jajanan gitu ya. Nah, ini kan hari ini tuh kita temanya tentang friendship, harmony, dan connected. Pengen tahu sih, masing-masing nih punya nggak sih wadah komunikasi sama teman, bisa dengan teman angkatannya ataupun teman sekelas gitu. Kan karena kan sekarang wadah komunikasi udah banyak ya. Kalau dulu tuh pas aku ngumpulin teman-teman angkatanku, masih pada punya buku abituran nggak? Oh, dari situ ya nomor telepon. Dari situ Iya. nomor telepon rumah, bukan handphone ya. Jadi diteleponin satu-satu orang tuanya, anaknya masih di situ apa enggak, tanyain nomor handphone, kemudian cari di Facebooknya. Masih main Facebook nggak sih? Beda deh. Kita dulu masih ada Friendster kali ya kak. Friendster yang awal-awal. Friendster ya, awal-awal ya. Itu tuh untuk ngumpulin. Nah, gimana nih dengan kakak dan adik-adik sekalian?
Untuk wadah komunikasi apa sih yang ada di angkatan ataupun kelasnya? Dari yang paling canggih aja. Yang paling junior dulu ya. Paling Oke, canggih, kita ya. pengen tahu nih. Oke, kalau dari wadah itu sendiri ada sih line group. Line. Ya, Oke. dari grup line, terus juga ya mungkin untuk cari-cari informasi paling Instagram kali ya, zaman sekarang tuh namanya siapa kita cari gitu. Sama abituren benar. Abituren tiap lulusan sekolah dulu masih nyimpen? SD kayaknya udah nggak tahu kemana, tapi SMP SMA ada. Oke, line ya, angkatan sekarang line. Coba kalau dengan Laili apa nih? Aku masih WA group sih. WA group. Aja di situ apa namanya? Ya, yang angkatan ya. Angkatan serunya ya lintas profesi, dan di sana ini saja silaturahmi dan informasi. Jadi kalau ada informasi duka gitu, jadi kita kan terpublish aja. Kalau nggak ada wadah itu, kebantu sih dengan wadah itu kan. Jadi langsung bisa. Ada orang tua yang sakit, misalnya langsung doanya ya gitu. Jadi kita kebantu sih itu connect dengan mungkin WA. Connectusnya banget ya gitu ya. Oke, kalau Kak Edi Kak? Sama ya Ada apa sih? WA. WA group ya Kak ya? WA. Tapi membernya banyak-banyak nggak atau gimana? Membernya alhamdulillah sih. Terkumpul semua satu angkatan atau satu kelas? Semua belum tahu tapi lumayan banyak. Banyak ya. Saya nggak punya grup terus terang. Jadi masih manual. Japri gitu Kak semuanya. 11 orang. Bukan SMS kan Kak? Kadang-kadang kalau susah ya di SMS. Kemana aja sih lo nggak jawab-jawab WA gitu loh. Nah, saya ini sebenarnya gantiin almarhum Ruli ya. Waktu itu kan siapa yang masukin saya ke IKAM itu? Kak Ima biasanya Kak. Kak Ima. Beliau tuh soalnya yellow pages-nya MP nih IKAM. Dia bilang Kak Edi gantiin Mbak Ruli ya. Juli lalu kan wafat COVID. Covid, iya yang adik kakak kalau nggak salah dia Kak sama Ipang. Adik atau kakak siapa. sama Ipang. Ya oke lah, nggak masalah. Nah semenjak itu saya baru kolek. Baru apa ini IKAM sapa gitu, sapa aja saya kolek kawan-kawan lama. Mungkin 8 orang baru terkumpul ya. Dari 11. Dari 11 itu satu lagi, 2 lagi entah kemana ya. Belum dapat sih. belum dapat orangnya ya. Siap. Nah, tadi kan sempat Dede juga bilang di grup WhatsApp grup itu aktifnya dengan informasi-informasi, terus bertukar kabar gitu ya, kan bukan hanya karena duka aja terus jadi rame gitu ya, tapi kan ada misalnya menikah atau ayo ngajakin meet up gitu, ada juga nggak sih di angkatannya Laili? Iya, ada. Biasanya bulan puasa ya, buka puasa Iya, bareng tuh jadi momentum kita kumpul gitu. Bisa di salah satu rumah, bisa di resto gitu. Cuman sejak yang pandemi saja sih gitu. Oh, tapi tahun sebelum pandemi rutin tiap tahun? Biasanya rutin gitu, walaupun Oke. saya tidak salah aja, cuman biasanya teman-teman rutin sih aktif gitu. Tidaknya ya bulan puasa sih biasanya buka puasa beneran gitu kan. Walaupun kadang hanya wacana kan. Wah heboh dari awal Ramadan sampai mau ini. Sampai ada memenya ya. Minggu pertama keluarga dulu ceritanya gitu kan. Oke, minggu kedua kantor. Minggu ketiga kuliah, minggu terakhirnya selesai udah mau lebaran. Jadi jadi deh. Itulah yang terjadi. Tapi niatnya ada. Niatnya ada, yang penting nambah itu gitu. Udah dihitung. Oke, kalau Devara gimana? Kalau di grup sendiri pertama ya saling tukar kabar, ada yang meninggal atau sakit, terus juga sekarang kan zamannya kuliah nih, pasti mengadakan lomba-lomba nih dari kampus masing-masing. Itu paling broadcast tentang perlombaannya itu di grup itu kayak gitu. Tapi teman-teman yang waktu dari mulai Ibtidaiyah Tsanawiyah Aliyah itu juga beragam tempat kuliahnya atau gimana nih, Dek? Kalau aku tuh beragam sih. Beragam ya. Beragam tempat kuliah. Oke, jadi bisa dapat sense dari anak kuliah yang di sini gitu, Iya, apalagi bener. anak daerah gitu ya. Nih saya sama Laili sama nih, sama-sama Undip gitu ya. Universitas di IPB gitu. Oh enggak ya. Kita di Semarang Kak. Yang di IPB soalnya Kak Edi nih. Harusnya banyak juga kali ya. Bisa jadi makanya itu Kak, kita Nggak tuh harus tahu kita. ngumpulin Iya. gitu ya semua alumni itu biar
bisa kemana tahu aja mereka, di kota mana aja Yaps. mereka. Alumni MP ternyata ada di sini tuh bisa ini gitu kan, dan kuliah di sini juga gitu ya. Oke, seberapa aktif nih di grup itu kalau Kak Edi juga? Kan kemarin tadi kan Kak Edi bilang baru 8 orang nih gitu. Iya, sebenarnya terus terang kita punya grup besar, punya grup kecil. Grup kecil tuh saya isinya orang-orang komplek. Beberapa ya lulusan sini juga. Terutama yang perempuan-perempuan tuh biasanya dari komplek ya. Yang laki banyak juga yang dari luar komplek. Nah, setelah kemarin saya dimasukkan ke IKAM, saya mulai coba halo-halo lah gitu loh. Ini 2 bulan lalu atau sebulan lalu, 2 bulan lah. Kita sempat ketemuan di Solihin. Solihin. Sotomi. Oh, Jadi di mana? Udah nggak usah pusing, harus di lingkungan MP. Kalau perlu di Fatullah masjid, janjian di sana atau di Sotomi. Ketemu Sotomi kita. Pak Kumis bukan Pak sih? Kumis. Ya, aku tahunya Pak Kumis, Kak. Saya nyebut apa tadi? Solihin. Namanya Solihin. Namanya ya. Kita nggak tahu nama aslinya, taunya Pak Kumis doang. Baru tahu. Tuh kan seru ya jadi kenapa? Oke. Jadi baru kemarin ya Kak. Baru kira-kira 2 bulan lalu kita sempat ketemu satu angkatan itu untuk pertama kali mungkin ya. Oke, Setelah pertama berapa kali. puluh tahun. Iya. Kalau nggak salah dulu juga pernah ada ini reuni akbar ya sebelum 19. Ada iya waktu itu pas zamannya sama Kak Umar. Ya, ketuanya Kak Umar waktu itu. Aku juga ikutan tuh Kak. Iya. Oke, tadi kalau Laili tapi bukan wacana doang ya, setiap ketemuan enggak kan kalau oke, puasa nggak jadi ketemuan, terus ada lagi nggak sih momen ketemuannya gitu disepakati sama angkatan? Iya, jadi kadang sih soalnya kan masih aktif ya, walaupun biasanya kalau di grup kan suka ada kelompok yang bercanda gitu kan, apa maksudnya yang aktifnya gitu ya. Serunya di sini di grup ini, misalkan Kak, ada satu anggota yang baru buka warung makan atau restoran. Nah, di situ Promo lah ya. di situ ketemu walaupun saya sendiri mungkin nggak hadir ya gitu, tapi saya ngeliat di situ mereka upload gitu kan di post di WA group. Wah, lagi di ini nih miliknya, boleh sebut merek nggak sih? Promo. Nggak apa-apa promo. Nggak Biar apa-apa. Ikam sahabat Ikam pada Iya. tahu gitu ya. Jadi lagi di bakminya ini nih gitu, terus lihat mereka kumpul ya senang aja sih gitu. Jadi kayak berarti masih kayak support each other gitu. Jadi setiap tahun pasti ada momen ketemunya ya. Iya, walaupun ya itu tadi belum komplit ya gitu. Cuman ya selalu ada ininya. Oke, siap. Meet up. Thank you Dek Laili. Kalau Devara gimana nih? Setiap tahunnya ada waktu tertentu gitu yang ketemuan? Kalau dari Farah sendiri belum pernah ikut kumpul karena ya dari orang tua juga melarang gitu. Tapi itu sih yang Farah lihat dari informasi grup, ya ada kumpul dari bukber atau ada reunian sendiri dari Marasaliahnya itu gitu. Dari situ. Terus grup ramai ketika ya misalnya ada perlombaan atau info duka kayak gitu-gitu. Tapi selain dari luar itu sih jarang aktif. Oke, sorry. Tadi kan ada Devara kan bilang ada 4 kelas ya. Ya, 4 kelas itu ada di dalam grup itu Ada. perwakilannya? enggak semuanya. Oh, semuanya Jadi ada. kita tuh punya satu grup yang untuk satu angkatan, ada Oke. juga yang grup untuk yang kelas. Oke. Iya. Banyak sekali grupnya. Pokoknya ya Kak Edi. Bisa bunyi terus. Waduh, kapan Kalau tidur nih? abis reuni Kak, itu bentukan WhatsApp grup banyak banget ya Kak. Belum yang sama hobi, belum yang sama Profesi ya, memang sekarang kita Anak hidup sekarang dengan ya. komunitas ya Kak. Kita harus berdekatan dengan seperti itu gitu ya Kak. Oke, nih tadi kan kita udah bahas tentang harmony connected friendship gitu ya. Terus tadi juga sebenarnya kita sudah menggaungkan IKAM gitu. Tadi Kak Edi sudah masuk jadi koordinator lulusan angkatan pertama ya Kak ya di grup WG IKAM. Nah, sebelum nih adik dan kakak semuanya ikutan
dapat undangan podcast gitu ya, undangan podcast ini, ataupun sebelum Kak Edi gabung di IKAM, dulu pernah dengar nggak sih IKAM 2019, 2020, 2021 tuh gitu? Pernah dengar nggak itu? IKAM saya belum pernah dengar, terus terang. Oke. Jadi mulai setelah Juli ya, Agustus saya baru tahu namanya. Tahun ini? Namanya 2021 ya? 2021. Namanya IKAM saya baru tahu. Tapi saya tahu memang ada wadah. Saya nggak tahu namanya saat itu. Gitu. Kemudian saya ingat dulu wadah itu pernah dimunculkan idenya oleh Pak Nurholis. Almarhum ya. Tahun berapakah itu saya juga lupa, lama sekali gitu loh. Nah dari situ baru bergulir ini wadah alumni gitu loh. Mungkin 20 tahun lalu mungkin ya. Iya, mungkin karena beliau-beliau juga guru-guru, ini kita punya banyak lintas generasi, lintas sekolahnya banyak gitu ya. Kok kita nggak punya ikatan alumninya gitu. Sayang sih sebenarnya Kak. Apalagi kalau kayak waktu sanawiyah, aku ingat waktu dulu SMA itu pasti anak-anak lulusan SMA itu diundang sama guru-guru untuk sharing kuliahnya. Jurusannya betul. dia apa supaya dia bisa Betul. adik-adik ini dapat tahu Gambaran. kalau gue ngambil jurusan ini nanti gambarannya Kemana, pada saat kuliahnya ya. gimana, terus kesannya gimana. Terus sih mungkin itu sih Kak, karena kegundahan itulah makanya Betul. si IKAM ini hadir gitu Kak. Jadi belum pernah denger ya Kak ya. Memang PR nih kita nih. Bukan, mungkin sayanya gitu loh. Sayanya kan juga kan ini angkatan paling sedikit. Yang komunikasinya juga nggak terlalu intens ya saat itu. Begitu dulu sih almarhum yang biasa. Tapi waktu Mengingatkan gitu. almarhum join di koordinator lulusan di IKAM itu sendiri, sudah ada pembentukan WAG angkatan Kak Edi belum? Nggak ada. Oh, jadi masih japri-japrian gitu Japri. ya. Oke. Ya, Karena juga belum terkumpul sih ya Kak orang-orangnya. belum terkumpul. Kemudian apa namanya? Ya mereka kita kan juga nggak terlalu familiar banget dengan apa waktu itu Gadget grup-grup ya. segala macam. Ya manual lah. Jadi halo-halonya manual. Iya. Langsung telepon atau enggak SMS gitu ya Kak? SMS. Teleponnya juga belum tentu nyambung. Ganti nomor sulit juga. Oke, kalau dari Devara deh, aku mau ke Devara dulu. Gimana? Kalau dari Devara, pernah denger nggak kata-kata IKAM? Kalau IKAM aku jujur baru tahu saat Kadita. Lebih parah lagi. Ini koordinator lulusannya ngapain? Anak muda nih. Iya, aku baru tahu itu pas lagi Kadita ngechat IKAM, aku langsung cari di Instagram. Oke. Oh, angkatan dari tahun 2018 ya, pas pertama ada. kali di IKAM di Instagram tuh. Terus aku cari-cari, udah pernah melakukan reunion akbar gitu-gitu. Aku baru tahu dari situ sih. Oke. PR ya. Oke, kalau dari Nelly gimana? Saya tahunya tuh di WA grup itu, di WA grup angkatan, karena ada salah satu yang aktif ya. Kayaknya tahunya tuh pas mau woro-woro mau reuni akbar kemarin. Tahun 2019. 2019 itu deh IKAM. Iya, Ya, karena ada Kita reuni ingat akbar itu momennya. jadi notice. Oh, ada ya gitu. Ya, alhamdulillah ya. Ada 2019. yang sudah Secercah mendengar. Tapi memang terus terang kami masih coverage areanya tuh kayak Ciputat sekitarnya dulu gitu ya. Ini tuh padahal kalau kita teliti lebih, kalau bisa nyolek para camat-camat tuh mungkin banyak banget tuh. Ternyata nih alumninya nih, ternyata warga-warganya banyak alumni IKAM gitu ya. Nah ini terakhir juga di angkatan gua ada, mungkin kalau ada teman-teman yang pada tinggal di daerah Serpong nih, Camat Serpong tuh alumni IKAM Alumni juga, tuh, sini. alumni MPC Iya, iya. Saifuddin. Oh. Ciputat juga masih ya. Ciputat Mbak Kak Eti, waktu itu siapa Pak Camat Ciputat waktu Camatnya. itu? Ada di grup nggak ada yang di grup. begitu-begitu? Ada, Saifuddin ada di grup. Ada ya? Ada. Jadi kalau ya Saifuddin baru diangkat sih dia. Baru ya? Baru. Sebelumnya dia apa sih? Dispora ya, sekretaris Dispora, terus sebelumnya dia lurah. Gitu sih. Jadi ternyata itu perlu tahu itu kita, soalnya kadang-kadang pengurusan kayak gitu agak ribet gitu ya. Tapi kalau
sebut nama IKAM. Enggak, mungkin kita tahu dari udah lama pasti wadahnya ada gitu. 2019 kita tahu wadahnya ada, cuman namanya tuh nggak nyangkut gitu loh di masing-masing. Oh, IKAM gitu loh. Gaungnya belum terasa kali ya Kak ya? Enggak, namanya gitu. Namanya. Jadi, ada apa dengan nama IKAM gitu ya? Ada usulan nih Kak, gimana Kak? Oh, enggak ada masalah dengan namanya gitu loh. Hanya kok nggak sampai gitu aja. Nah, mungkin di grup saya juga beberapa orang nggak tahu mungkin ya IKAM. Iya memang kita ada dan tiada seperti tadi yang awal-awal semilir angin, nah itu yang sebenarnya nggak mau kita hempaskan gitu aja gitu ya. Oke, nih kan dulu tuh kita suka mendengar kalau di kampus-kampus mungkin kayak di Undip gitu ya, atau di IPB juga pasti ada ikatan alumni ya Kak ya, dan itu udah kuat banget sih. Kalau Undip kayaknya baru merintis ya, belum lama juga. Nah, boleh dong sharing dengan keberadaan IKAM sekarang ini nih, mau harapannya itu seperti apa sih dari Kak Edi, Kak Devara atau Dede Eli gitu? Hompimpang nih lama-lama. Anak muda. Iya. Harapannya mungkin dari database-nya IKAM itu kan bisa jadi apa ya? Informasi alumni itu pasti lintas profesi ya. Yep. Terus lintas tadi juga apa namanya basic jurusannya dan lain-lain, yang itu mungkin sebenarnya mereka kalau diajak kayaknya saya yakin minat tuh untuk sharing ke adik-adik siswa ya. adik-adik saat ini gitu. Tadi misalkan tentang sharing tentang jurusannya, ataupun saya ingat banget itu kita sering banget kan ekskul ya, ada mungkin PMR gitu kan. Kalau dulu ada PASKAN Kak, pasukan khusus andalan gitu. Zamannya belum ada gitu. Pasukan khusus segala. Iya, latihannya tuh yang pakai ini apa namanya kayak apa namanya? Sama angkatan ya? gitu. Fisik. Karena nanti jadi pas Kayak menwa gitu. jadi pas pacaran Kayaknya mereka gitu, jaga Kak, keamanan mirip-mirip. gitu. Oh. Kalau dulu saya sih, nah mungkin yang alumni mungkin yang profesi dokter gitu kan bisa kontribusi untuk apa namanya mentrain yang PMR-nya dengan sukarela, pasti kita seperti itu. Kayaknya mungkin insya Allah sih banyak ini ya, dari wadah ini banyak apa namanya hal positif yang bisa dibagi ke adik-adik siswa gitu. Silakan. Oke. Ini dari para profesi. Coba Kak Edi gimana sebagai praktisi juga nih? Apa sih Praktisi apa harapannya IKAM? Praktisi apa ya? Kan soalnya ada guru, ada dokter, ada saya mahasiswa nih Kak di sini kan. Enggak, kalau get connected ya, artinya gimana cara kawan-kawan kita yang lain tuh interest ya untuk kembali ke apa, dengan kegiatan IKAM gitu ya Kak? Dengan ikatan IKAM ini gitu. Biasanya kalau kan ada beberapa hal ya yang bisa buat tertarik. Sebenarnya akar kita kan sama gitu loh, kalau mungkin nggak tahu ya, agama ya. Betul, insya Allah sama. Dari hal agama gitu, beberapa hal bisa kita lakukan, mungkin ya, apakah mengadakan Pengajian online gitu ya, Kak? pengajian online, atau kalau nanti sudah membaik COVID, kita pengajian sebulan sekali di sini gitu. Betul. Itu dari segi agama, mungkin dari segi profesi, umpamanya dokter, dan yang lain, banyak sekali pasti alumni dokter juga ya kali ya, mungkin banyak Kak, sebenarnya udah punya tuh WhatsApp grup dokter, itu lebih aktif sebenarnya yang dokter. Lagi juga profesi untuk wartawan itu pelatihan jurnalistik. Kalau dokter gimana tip-tipnya pada saat pandemi, itu saya di SMA kemarin juga ada tuh tip-tip pada saat pandemi, semua bagus banget gitu loh. Jadi dia sangat kuat di pelatihan pernafasan gitu. Oke.
yang ya, sederhana gitu loh. Iya, betul, Tapi betul. begitu dipraktekkan, wah luar biasa. Gitu. Nah, yang sederhana tapi bermanfaat bagi semuanya, kembali ke akar kita di masalah agama, Tadi ya, Kak, ya. mungkin ya tertarik ya. Oke, kadang kan kayak kita juga sering dengar Ustadz Zaidul, maaf ya jadi nyebutin merek nih, Ustadz Zaidul Akbar itu kan dari segi agama tapi dia mengkaitkan dengan Dia kesehatan dokter, kan? gitu kan, ya betul. Jadi lebih ke herbal ya, beliau itu tuh kalau pengen diet itu makannya apa aja, kalau lagi sakit diabetes apa aja, hipertensi apa aja yang harus dihindari dan seperti itu. Ini sih Kak, sebenarnya memang tujuan mulianya begitu Kak. Tapi lagi-lagi tangan kami masing-masing cuma punya 2 gitu ya. Mau terbang agak susah. Ya perlahan tapi pasti sih Kak. Memang kita mau ya walaupun belum punya walaupun belum punya milestone-nya gitu ya, tapi pelan-pelan kita buat milestone-nya. Karena terus terang kami juga lagi menyusun ADART Kak. Karena kalau wadah tapi nggak ada ADART-nya nanti kan agak Ada panduannya ya. Betul gitulah. Jadi biar sama-sama semuanya enak, punya tahu fungsi dan tujuan dari visi misi dari kegiatan ini apa gitu sih. Oke, ini boleh nggak ya? Satu pertanyaan nih. Ini kayaknya satu pertanyaan terakhir nih. Kita ternyata sudah sejam lewat loh guys. Sahabat Ikam, kalau misalkan ada rencana kalau misalkan kakak atau adik ini terpilih menjadi ketua umum Ikam, mau ngapain sih? Coba siapa nih? Dari Devara dulu deh kalau gitu. Kayak dia udah hands up aja ini. Yang muda berkarya gitu ya Kak. Iya. Kita sebagai pembina aja gitu Kak. Iya, pantau aja ya. Gimana Pak? Yang pasti ingin menyebarluaskan bahwa ada IKMP nih gitu kan. Terus dari situ kita bisa saling bantu dari misal masing-masing profesi lagi kan, masing-masing profesi. Misal dari aku mahasiswa kedokteran. Oke, berarti dari sini aku pengen menyebarluaskan tentang kesehatan pertama kepada alumni terlebih dahulu, baru nanti aku berharap dari KMP ini mengadakan suatu acara. Misalnya kita manfaatkan waktu agenda 17-an nih. Nah, kita mengadakan 17-an kepada masyarakat, entah di Ciput, entah di mana. Nah, setelah dari acara 17-an kita juga mengadakan acara webinar tentang kesehatan kayak gitu. Oke. Mungkin aku benar fokus ke tentang kesehatan, jadi aku berfokusnya ke tentang kesehatan itu. Karena tujuan utama aku pengen masuk kedokteran adalah ingin menyebarluaskan tentang bagaimana untuk menjaga kesehatan, kebersihan, terus ya gitu sih untuk untuk menghilangkan hoax-hoax yang terjadi di masa-masa saat ini. Itu sih tujuan aku. Iya, apalagi sampai ada website untuk mengecek ini hoax apa enggak, malas gitu ya. Mendingan tanya teman yang punya profesinya itu sehingga jadi tahu gitu ya. Karena tanyalah pada ahlinya gitu ya, bukan tanya pada website anti hoax itu. Bisa jadi kan dia juga database-nya lagi-lagi gitu ya kan ya. Maksudnya sama nggak nih anti hoaxnya dia? Oke, thank you Devara. Kalau Leli gimana? Iya, mungkin bukan hanya kalau saya ya, tapi mungkin siapapun nanti gitu ya yang jadi ketua, ada harapan khusus. Yang pertama adalah jalin kasih untuk mungkin ucapan terima kasihnya kita kali ya untuk yang guru-gurunya ataupun yang para pekerjanya gitu. Jadi dengan adanya wadah ini kita terinformasi update kondisi mereka dan mungkin pada saat di hari guru gitu kan kita ada sumbangsih lah gitu untuk maksudnya untuk sekedar menengok, mengetahui Kabar beliau ya, kesehatan mungkin lebih tepatnya kayak yang mereka harapkan kan kayak disapa aja gitu oleh alumni, dikenang itu udah suatu hal yang ini pasti senang sekali gitu. Jalin kasih. Yang kedua ya tadi saya setuju ntar ketuanya bisa memberdayakan para alumni yang katanya banyak banget ini makanya pada keren-keren hebat-hebat profesinya, dan itu tolong diberdayakan untuk bisa berkontribusi sharing-sharing kepada siswa-siswa di MI, MTS dan MA. Sedap, thank you Leli. Gimana Kak Edi? Kalau Kak Edi terpilih sebagai ketua umum Ikam,
nggak bisa kalau kelihatannya. Oh, kalau oke. saya- Jadi harus gitu Kak? Artinya, bukan harus, artinya nggak mungkin. Saya tidak sudah terlalu. Bukan ambang batas kan ya Kak? Tapi untuk saat ini kan paling bagus di anak-anak yang lebih muda, yang lebih mudah Yang mudah berkomunikasi. Kakak sebagai lebih banyak- pembina gitu Kak? Lebih banyak ide-ide relasinya, kemudian lebih banyak tenaganya juga masih full power. Bukan berarti saya nggak full power. Makanya udah sehat gitu ya? Yang jelas memang ya benar bahwa gimana caranya siapapun ketua itu bisa merangkul semua angkatan, semua MI, Sanawiyah dan Ibtidaiyah gitu. Betul. Gimana cara menyatukan mereka, dan ini juga bukan hal yang mudah. Salah satu cara untuk merangkul adalah ya lebih banyak berkomunikasi, mau tidak mau gitu. Dan saat ini komunikasi lebih mudah dilakukan gitu, apalagi dengan ada podcast, dengan ada grup kan. Dan harus punya effort untuk lebih banyak menyapa masing-masing. Ya. Harus punya tenaga lebih gitu ya Kak ya? Iya. Karena nanti dihitungnya sama Allah aja Kak, jangan iya. minta sama Kita minta bukan- apresiasi iya. dari sini gitu ya Kak? Ya, kalau di IKAM ini beda gitu loh dengan wadah alumni lain, mungkin alumni mahasiswa itu arahnya sudah kadang-kadang arahnya ke politik, mereka Iya. punya tujuan tertentu gitu kan. Kalau kita kan tidak, menurut saya sih nggak ke arah sana. Sepakat Kak kalau itu. Iya. Oke, baik sahabat IKAM, tadi sudah banyak kita cerita, apalagi terakhir itu harapan-harapan dari teman-teman ini kepada IKAM itu banyak. Tadi ada tentang webinar kesehatan, jalin kasih kepada para guru gitu ya, bukan hanya guru aja tapi para yang membantu kita di sekolah gitu. Kalau nggak itu kelas bersih, toiletnya bersih, kita juga pasti kan nggak enak gitu ya sekolah gitu. Apalagi fotokopi, koperasi, yang jagain kantin, nah coba itu juga sebagai penyuplai tenaga kita juga gitu ya, sama energi, sama mood yang pasti ya, mood booster. Oke, alhamdulillah talkshow perdana podcast kita ini sudah selesai di penghujung waktu. Izinkan saya berpantun sedikit ya kakak dan adik-adik. Ini juga semalam agak berpikir kita harus apa gitu ya. Jemur baju di sengat lebah. Ketika ditengok lebahnya langsung lari. Sudah lama tak jumpa teman sekolah. Jika ada waktu bisa disempatkan reuni. Satu lagi, pergi ke sawah menanam padi. Makan siang pakai ikan nila. Ini kira-kira makan siang nggak ya Kak? Podcast bersama teman alumni. Terasa senang berjumpa teman lama. Baik, podcast IKAM akan kembali lagi dengan tema dan narasumber yang seru-seru. Pantengin terus kanal YouTube IKAM Channel, IKAMP CHANNEL. Ingat ya teman-teman semuanya. Akhir kata, saya Hewinda selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Kak Edi, Devara, Dek Laili, terima kasih sudah hadir di markasnya IKAM. Sama-sama. Semoga perdana podcast ini bisa menjadi giroh kita bersama gitu ya, untuk melakukan lagi kegiatan-kegiatan lain, karena kalau dilihat dari WAG IKAM itu sudah banyak ide-ide. Kemarin terakhir ada tentang bullying anak sekolah gitu kalau nggak salah Kak, di grup itu. Dan juga kita lagi PR nih, kita mau menyusun narasumbernya siapa, temanya. Jadi bukan hanya dari sisi psikologi, tapi kita juga mau ngajak dari sekolah sih, supaya bisa punya win-win solution gitu ya. Karena anak ketika apalagi anak sanawiyah aliyah itu kan anak-anak yang setengah remaja dan remaja lagi mencari aktualisasi diri, tapi ternyata kalau dia salah penyalurannya gitu kan, jadi dia bisa semangat untuk bully-nya tuh jadi lebih tinggi. Itu sih yang sebenarnya nggak mau kita hindari. Oke, dan tidak lupa juga saya mengaturkan permohonan maaf jika ada salah-salah selama podcast berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out, sahabat IKAM.